learning atau implementation intelligence, atau belajar menurut kecerdasan menjemuk atau kecerdasan ganda. Dalam materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dalam pengertian kecerdasan menjemuk atau kecerdasan ganda adalah pendekatan perkembangan dalam belajar yang menekankan bahwa anak tumbuh dan berkembang sebagai keseluruhan, bukan hanya dalam satu dimensi tertentu pada waktu tertentu. Dengan kata lain, tidak semua aspek kecerdasan berkembang dengan kecepatan yang sama. Dalam pelajaran selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada saudari silakan. Baiklah, pembelajaran berbasis multiple intelligence atau MI atau kecerdasan ganda adalah strategi yang berfokus pada keunikan dan bakat individu siswa. Teori ini dikemukakan oleh Howard Gardner, inteligensi kognitif. MI memungkinkan guru untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Dalam pendekatan ini, guru tidak hanya memfokuskan pada inteligensi kognitif seperti matematika dan bahasa, tetapi juga pada inteligensi lain seperti musik, kinestetik, intrapersonal, dan naturalis. Dengan demikian, siswa dapat belajar dan berkembang secara optimal melalui berbagai cara yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Baik, mungkin kita dapat sampaikan kepada teman-teman ini yang menambahkan. Menurut Gardner, ada 9 macam kecerdasan, yaitu pertama, linguistik, yaitu menikmati dan memfasilitasi kegiatan membaca, isi dan semangat yang berhubungan dengan sastra dan bahasa. Lalu yang kedua ada logis atau matematis,
Guru dapat menggunakan berbagai strategi seperti guru memahami bakat dan minat siswa dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan tujuan mereka. Dan guru menggunakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat siswa, seperti metode musik untuk siswa yang memiliki inteligensi musik. Guru juga bisa menggunakan evaluasi yang lebih luas dan inklusif, tidak hanya memfokuskan pada hasil akademik, tetapi juga dapat mengembangkan karakter dan keterampilan siswa. Dengan demikian, pembelajaran berbasis multiplay intelligence dapat membantu siswa untuk berkembang secara optimal dan menjadi individu yang lebih berdaya guna dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, mungkin itu yang dapat saya tambahkan pada teman-teman yang ingin menambahkan ini. Adalah kecerdasan menjemuk di dalam kelas. Itu jika ide-ide yang dikemukakan oleh Gardner dianggap serius, maka akan ada konsekuensi terhadap cara-cara guru mengajar dan jenis-jenis kegiatan yang diharapkan diikuti oleh anak-anak di sekolah. Sebagai contoh, seorang anak dengan kekuatan tertentu yang tidak berada di ranah linguistik mungkin akan dirugikan jika tanpa terkecuali pekerjaan yang diharapkan darinya sangat bergantung pada kemampuannya untuk mengekspresikan ide melalui kata-kata. Dan hal ini juga berlaku untuk anak-anak dengan kekuatan kecerdasan menjemuk spesifik lainnya yang tidak ditemui dalam pelajaran mereka. Dalam merencanakan kecerdasan menjemuk, guru mempertimbangkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan hasil belajar yang diharapkan, yang akan memberikan berbagai kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan kekuatan kecerdasan yang berbeda-beda. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saudara-saudara sudah menambahi, sudah menambahi. Baiklah, di sini saya akan menambahkan dalam konteks lingkungan yang lebih tradisional masih memungkinkan bagi para guru untuk mempertimbangkan kecerdasan majemuk dan mengizinkan berbagai tanggapan terhadap pekerjaan yang akan dibahas. Beberapa guru mengizinkan hal ini dengan memberikan elemen pilihan dengan cara merekam pekerjaan, misalnya pada tulis, gambar atau diagram, atau rekaman audio dari sebuah cerita. Pendekatan ini merangkum gagasan bahwa siswa memiliki kekuatan kecerdasan majemuk yang berbeda, dan bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar yang lebih disukai. Dua bidang teori ini sangat erat kaitannya. Baik, kepada teman-teman yang menambahkan, dipersilakan. Saya akan menambahkan dalam deskripsi pengaturan ruang kelas dan pendekatan pengajaran yang digunakan di dalam kelas. Kita menceritakan mengenai pusat-pusat pembelajaran yang berbeda di sekitar ruangan di mana semua anak dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang menghabiskan waktu setiap hari untuk mengerjakan topik itu. Ini adalah sebuah latar di mana pentingnya gagasan tentang kebebasan menjemuk dilakukan dari diskusi dan hal yang mungkin dianggap sebagai pendekatan tradisional terhadap pengorganisasian kelas mulai disampaikan untuk sebuah pendekatan baru. Hal ini melanjutkan dengan menjelaskan sebuah proyek penelitian tindakan selama 1 tahun yang bertujuan untuk mengikuti pendekatan itu. Hasilnya seperti yang dilaporkan tidak baik dengan hitungan yang dicatat di berbagai ukuran, termasuk demonstrasi tanggung jawab yang meningkat, pengarahan diri sendiri dan kemandirian, penurunan yang signifikan pada masalah kedisiplinan, pembelajaran kooperatif yang lebih baik, dan peningkatan prestasi akademik yang didukung melalui perbandingan nilai yang diraih pada tes standarisasi. Baiklah, sesuatu yang bisa ditambahkan. Baiklah, mungkin secara keseluruhan mereka yang disurvei yakin bahwa mereka menerapkan teori tersebut dalam kehidupan mereka di ruang kelas dengan cara yang memberikan dampak positif dan signifikan terhadap proses belajar mengajar. Hasil survei mereka menunjukkan bahwa kecerdasan menjemuk digunakan sebagai dasar perubahan di kelas mereka dalam berbagai cara perencanaan. Para guru melaporkan bahwa mereka telah memulai merencanakan pengajaran dengan cara yang dapat digunakan
oleh banyak orang kecerdasan semaksimal mungkin pengajaran umum. Semua guru melaporkan bahwa mereka mulai melibatkan lebih banyak kecerdasan dalam pengajaran individual. Guru memulai menyesuaikan pengajaran berdasarkan profil kecerdasan dari masing-masing anak mereka. Seorang guru berkomentar, pengajaran harus berubah untuk menghadapi perbedaan gaya belajar dan kekuatan kelas saya. Penilaian guru. Guru menganggap penting untuk mengajar kelas tentang teori kecerdasan ganda dan mendorong mereka untuk menilai dan menyadari profil kecerdasan mereka sendiri. Penilaian. Pandangan guru terhadap penilaian berubah. Seorang guru berkata, yang paling penting kecerdasan yang saya miliki adalah bahwa anak-anak dapat dinilai dengan berbagai cara. Anak-anak diberi lebih banyak pilihan dalam cara pembelajaran mereka diukur dan penilaian menjadi berkelanjutan dan terintegrasi bagian dari pengajaran. 2. Keberagaman dalam pembelajaran. Kesadaran guru. Telah diperkenalkan pada banyak hal kecerdasan, guru mampu mengembangkan apresiasi yang lebih baik terhadap berbagai keterampilan anak di kelas mereka. Seorang guru menegaskan hal ini dengan mengatakan, hal ini baru saja menyadarkan kita akan kenyataan bahwa kita memang demikian semua pembelajar yang beragam, dan itu penerapan teori kecerdasan berjemuk dalam pengajaran mereka adalah cara agar dapat mengatasi keberagaman tersebut. Keberhasilan atau apresiasi terhadap keberagaman tampaknya mulai memberikan kontribusi terhadap keterlibatan yang lebih besar dan lebih sukses untuk lebih banyak anak. Teori kecerdasan ganda mendorong refleksi diri di kalangan guru. Validasi diri. Guru belajar menerima kecerdasan mereka sendiri yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan diri mereka sebagai guru. Apresiasi rekan kerja. Penerimaan terhadap kekuatan dan kelemahan pribadi menghasilkan apresiasi yang lebih besar gaya guru lain. Mungkin hanya itu dapat saya tambahkan. Pada rekan-rekan yang menambahkan, silakan. Mungkin hanya itu materi tentang belajar menurut kecerdasan menjemuk atau kecerdasan ganda, yaitu materi ke-6, learning according to multiple intelligence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.